في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah menerima wahyu di awal-awal kenabiannya, beliau ragu dengan apa yang terjadi. Sayyidah Khadijah mengajaknya menemui Waraqah bin Naufal, saudara sepupunya. Waraqah bin Naufal adalah orang yang menguasai kitab suci terdahulu, khususnya Yahudi dan Kristen. Waraqah termasuk orang yang langka. Di saat mayoritas orang Quraisy menyembah berhala, ia mempercayai tradisi agama terdahulu dan menolak menyembah berhala. Ia mencari agama yang lurus atau al-milah al-hanifiyah dan ajaran Nabi Ibrahim atau al-syariah al-ibrahimiyah. Hal ini tercatat dalam Nawadir al-Mututat yang mengatakan, di dalamnya terdapat penganut agama lurus yang Islamiyah dan syariat Nabi Ibrahim. Sebagian dari mereka adalah Qus bin Sa'idah, Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amr, dan Bani Adi yang terbunuh oleh orang Romawi karena melakukan pencarian. Nasab Waraqah dari pihak ayahnya adalah Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Sedang dari pihak ibunya adalah Hindun binti Abu Kabir bin Abdul bin Qusay. Waraqah bin Naufal merupakan penganut agama Nasrani. Imam Ibnu Ishaq berkata, ia seorang Nasrani yang benar-benar mengikuti kitabnya. Ia menentang menyembah berhala yang dilakukan masyarakatnya. Salah satu riwayat yang menunjukkan keyakinannya adalah perkataan terhadap teman-temannya. Apakah kalian mengetahui, demi Allah, kaum kalian tidak berada dalam agama yang benar. Cara pandang mereka salah. Mereka telah meninggalkan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Ibnu Asyakir. Dari berbagai riwayat, Waraqah bin Naufal adalah orang yang haus dengan kebenaran. Ia berkelana ke sana kemari untuk mencari dan melintasi berbagai negeri dan kota. Dalam satu riwayat diceritakan, sesungguhnya Zaid bin Amr dan Waraqah bin Naufal, keduanya berkelana mencari agama yang benar, hingga keduanya sampai kepada seorang pendeta di Mosul. Pendeta itu berkata kepada Zaid bin Amr, dari mana kau berasal, wahai penunggang unta? Zaid menjawab, dari rumah Nabi Ibrahim alaihissalam atau Mekah. Pendeta itu berkata, apa yang sedang kau cari? Zaid pun menjawab, aku sedang mencari agama yang benar. Pendeta itu berkata kembali, kembalilah, sesungguhnya kau telah dekat dengan kemunculan agama yang benar di tanahmu. Zaid bin Amr berkata, adapun Waraqah menjadi orang Nasrani, tapi aku kehilangan ketertarikan terhadap agama Nasrani. Karenanya, Waraqah tidak sependapat denganku. Kemudian Zaid bin Amr kembali ke Mekah. Waraqah belajar pada banyak guru dan menguasai kitab-kitab terdahulu. Dia juga menyalin perjanjian baru ke dalam bahasa Arab. Ia memahami betul isi kitab-kitab suci terdahulu, terutama dalam tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai saudara sepupunya, Sayyidah Khadijah mengetahui keahlian Waraqah bin Naufal. Karena itu, ia membawa Rasulullah SAW kepadanya dan menanyakan peristiwa yang dialami oleh suaminya.
Setelah diceritakan secara mendetail, Waraqah bin Naufal mengatakan, "Berbahagialah, kemudian berbahagialah. Aku bersaksi bahwa kau adalah orang yang dijanjikan membawa kabar gembira oleh Nabi Isa, putra Maryam. Sesungguhnya, kau didatangi malaikat seperti Namus atau malaikat Jibril untuk Nabi Musa. Sesungguhnya, kau adalah Nabi yang diutus. Sesungguhnya, kau akan diperintahkan untuk berjihad setelah harimu diangkat menjadi Nabi. Dan andaikan aku masih bertemu masa itu, sungguh aku akan berjihad bersamamu." Dalam riwayat lain dikatakan, pertama kali Sayyidah Khadijah menemui Waraqah adalah ketika ia mendengar cerita pembantunya, Maisarah, tentang perkataan rahib yang melihat Rasulullah dilindungi oleh 2 malaikat. Dalam riwayat ini dikatakan, Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid bercerita kepada Waraqah bin Naufal, ia adalah anak pamannya, seorang Nasrani yang bersungguh-sungguh mengikuti kitab-kitab dan orang yang berilmu di kalangan manusia. Apa yang diceritakan pembantunya, Maisarah, kepadanya tentang perkataan seorang pendeta bahwa ia melihat Rasulullah selalu dinaungi oleh 2 malaikat. Waraqah bin Naufal berkata, "Jika perceritamu ini benar, wahai Khadijah, sesungguhnya Muhammad adalah nabi umat ini. Sungguh, aku telah mengetahui bahwa ada nabi yang dinanti umat ini, dan inilah waktunya." Imam Abu Al-Qasim. Waraqah bin Naufal diperkirakan wafat sekitar tahun 610 Masehi. Tidak lama setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya. Soal kedudukannya di akhirat, banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Waraqah adalah ahli surga. Berikut beberapa riwayat yang menjelaskan tentang hal itu. Kemudian Waraqah meninggal atau tak lama setelah meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat sang pendeta atau Waraqah bin Naufal di surga mengenakan baju hijau." Imam Ibnu Abi Syaibah. Imam Abu Al-Qasim dalam Ar-Ra'ud Al-Unuf menulis satu paragraf khusus membahas kedudukan Waraqah bin Naufal di akhirat. Beliau menulis, Waraqah adalah seorang yang beriman kepada Nabi sebelum masa diutus. At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata, "Aku melihat Waraqah bin Naufal dalam mimpi. Dia mengenakan baju putih. Jika dia termasuk ahli neraka, dia tidak akan mengenakan baju putih." Hadis ini lemah dalam isnadnya karena ada Utsman bin Abdurrahman. Tetapi hadis tersebut dikuatkan dengan perkataan Rasulullah SAW berikut ini. "Aku melihat pendeta," maksudnya adalah Waraqah. "Dia mengenakan baju bersutra, karena dia adalah orang yang pertama beriman kepadaku dan membenarkanku." Dengan dasar beberapa riwayat di atas, bisa dikatakan bahwa Waraqah bin Naufal termasuk ahli surga, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Salah satu alasan kenapa Waraqah termasuk ahli surga, Imam Abu Al-Qasim mengatakan, karena Waraqah bin Naufal selalu mengingat Allah dalam setiap perjalanannya di masa jahiliyah dan selalu bertasbih kepadanya. Sebagai bukti, potongan syair Waraqah bin Naufal perlu kita tampilkan, yang artinya, "Sungguh telah kunasihati orang-orang, kukatakan kepada mereka, aku adalah pengingat agar kau tak mudah terbujuk orang. Jangan pernah kau sembah Tuhan yang bukan penciptamu." Imam Abu Al-Qasim. Berikut adalah potongan syair dari Waraqah bin Naufal. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waraqah bin Naufal adalah sepupu dari Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang Nasrani pertama yang memeluk agama Islam setelah mendengar langsung dari Rasulullah dan Khadijah. Waraqah adalah seorang ahli kitab yang biasa menulis salinan kitab Yahudi dan Kristen dalam bahasa Arab. Waraqah berperan penting dalam pengukuhan keyakinan Nabi bahwa beliau adalah benar-benar Nabi dan Rasul terakhir di akhir zaman. Sebelum zaman pra-Islam, Waraqah termasuk orang yang Hanifiyah, yaitu orang yang memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia dan 3 kawannya sering mencari agama yang benar dan berkelana sampai ke negeri Sam. Waraqah tercatat sebagai ahli surga karena ia mengimani kenabian Rasulullah, dan Rasulullah bersabda bahwa Waraqah akan masuk surga dengan berpakaian putih. Hal ini dikarenakan Waraqah yang mengimani beliau dan melindungi beliau saat diusir dari kaumnya, dan Waraqah belum sempat mengatakan bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir kepada kaumnya, namun Waraqah lebih dulu meninggal dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.